identitas inilah yang melekat pada kita, yang dengan ini kita melihat yang lain. Ini adalah filosofis ke Grondslag. Ini fondasi filosofis. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan isu furo, bukan masalah yang biasa-biasa saja. Dari satu paradigma, satu identitas keislaman, dengan ini kita menilai yang lain. Ini adalah satu dasar bagi kita, dan kita ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu untuk kita menggali, mendiskusikannya. Bisa juga terjadi berbagai perbedaan, dan itu terjadi pada masa ulama terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Sadatul ulama wal masyayikh, fadilatul asatidh, ahibbail kiram wa ikhwani fillah, yang kami muliakan Habibuna Habib Muhammad Rizik Syihab, yang kita sama-sama muliakan juga Habib Muhammad Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun dan Dr. Ardiansyah sebagai narasumber, dan ta'zim saya kepada para ulama, para syekh, para asatiz di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Habibuna Habib Muhammad Rizik Syihab, gitu juga pada moderator kita Dr. Muhammad Hanif Latas. Pada awal tahun ini mengemukakan satu masalah yang sangat penting sekali, karena ini adalah masalah identitas keislaman kita. Inilah dasarnya usuluddin, dan identitas inilah yang melekat pada kita, yang dengan ini kita melihat yang lain. Ini adalah filosofis ke Grondslag. Ini fondasi filosofis. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan isu furo, bukan masalah yang biasa-biasa saja. Umat Islam menjadi umat yang terbaik, umat Islam menjadi rahmatan lil alamin, negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingin mengulangi kejayaan seperti di masa lalu, dimulai daripada tasawur, dari satu paradigma, satu identitas keislaman. Dengan ini kita menilai yang lain. Ini adalah satu dasar bagi kita, dan kita ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu untuk kita menggali, mendiskusikannya. Bisa juga terjadi berbagai perbedaan, dan itu terjadi pada masa ulama terdahulu. Dan kalau ini tidak tersosialisasikan, tidak kemudian tersebar di masyarakat seperti kondisi kita saat ini, maka umat Islam ini jadi rusak, negara ini juga jadi rusak. Yang ini harusnya menjadi perhatian bagi umat Islam, bagi para politisi. Karena apa artinya hidup jika kita tidak selamat di dalam masalah din? Ini fi amrid din, selain dunia. Kalau kita mau membangun jiwanya, ini jalannya. Jadi ini yang masih minim. Maka pada awal tahun
dengan penegasan terhadap identitas kita ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan bukan hanya untuk bangsa kita, ini adalah kita berbicara juga secara internasional. Rusaknya sekarang yang ada karena kelemahan umat Islam juga. Agenda ini sekaligus sebenarnya bisa menjadi agenda yang rahmatan lil alamin dan internasional. Karena kita tidak dibatasi apakah oleh kesukuan kita, oleh bahasa kita yang berlatar belakang berbeda, tapi kita disamakan dengan satu pandangan dengan keislaman kita itu tadi, dan berada di dalam apa yang disebut dengan aswaja. Tapi kadang-kadang masalah fikih dianggap seperti masalah tahlilan, masalah itu yang menjadi kriterianya. Kalau masalah fikih tak usah dibahas, karena perbedaan itu namanya fikih ya akan terjadi, dan itu justru akan semakin membuat jarak. Kadang-kadang masalah fikih yang sederhana keluar di situ tafsik, keluar di situ bahkan takfir, apalagi tabdi'. Padahal masalah fikih, ulama kita seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi itu beberapa puluh tahun meninggal sebelum lahirnya Imam Al-Ghazali, udah menyebutkan di dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq bahwasanya Ahlussunnah kalau di dalam masalah fikih, bahkan kalaupun salah ada dua pendapat, bisa jadi dapat pahala karena dia seorang mujtahid. Salah aja bisa jadi dapat pahala itu. Ini bukan malah malah dibilang tabdi' lah dan lain sebagainya. Bisa jadi memang salah, tapi bisa jadi salah pun dapat benar di situ. Dalam masalah fikih jangan kita di situ tasyaddud, asyidda 'alal mu'minin fil furu', nggak perlu. Jadi ada kekeliruan di situ, seakan-akan aswaja ini letaknya menjadi persoalan fikih. Padahal yang penting itu banyak hal yang penting. Bahkan tadi sudah disebutkan oleh Habibuna, dan itu ada di dalam rumusan yang kita biasa itu, aduun akil khairun min sodik jahil. Musuh aja kalau dia berakal itu lebih baik daripada teman kita yang bodoh, karena cintanya kita kepada kebenaran. Dan itu berlaku umum. Dulu di dalam filsafat, gurunya Aristoteles itu Plato. Aristoteles beda pendapat dengan gurunya, maka terkenal ungkapan, dan itu diungkap oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam buku At-Tahaffut Al-Falasifah. Aflatun sodikun walakinnal haqqo asdaku minhu. Plato itu adalah sodik, teman, kata Aristoteles. Lakinnal haqqo, tapi kebenaran itu lebih aku cintai daripada pertemanan. Atau di dalam bahasa Latin, karena itu tersebar juga, amicus Plato, temanku Plato, sed magis amica veritas. Tapi kebenaran itu lebih menjadi teman ketimbang pertemanan itu. Jadi para ulama kita dulu telah meninggalkan karya-karya yang luar biasa dalam masalah-masalah seperti begini. Abdul Qahir Al-Baghdadi menulis buku tadi Usuluddin, Al-Farqu Bainal Firaq dan lain sebagainya. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menulis banyak dan menarik, nanti kita lihat. Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, bahkan dengan akidah mereka, karena ini adalah identitas, ketika terjadi filsafat Yunani masuk dulu, mewarnai dan lain sebagainya, nggak seperti sekarang langsung tolak tanpa mengetahui sesuatu itu yang tadi Habibuna mengatakan itu nggak adil, pahamin dulu.
betul udah paham atau belum. Kalau enggak memahami menilai itu keliru. Ada ungkapan seperti Shakespeare, ya. One who knows a language knows none. Kalau dia cuma tahu satu bahasa, dia nggak tahu, karena dia nggak bisa membandingkan. Atau seorang yang dianggap juga di Barat itu juga mengatakan, Max Muller itu, one who knows a religion knows none. Kalau dia cuma tahu satu agama, dia juga nggak ngerti benar. Maka di dalam Al-Quran disebutkan juga tentang Nasoro, tentang Yahud, tadi juga disampaikan lain sebagainya, itu juga perlu. Karena dengan perbandingan itu kita mengetahui, bahkan lebih mengetahui. Dan dulu sahabat Nabi, Huzaifah Ibnul Yaman, itu mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khair fakuntu as'aluhu anisyar, maka ada makhofatan an aqa'a fihi. Maka ada ungkapan araftu syarra li syarri litawaqqihi wa man lam ya'rif al khaira minasyarri yaqa'u fihi. Penting kita untuk mengetahui, jangan nggak ngerti tolak, liberal. Penting kita mengetahui itu, karena itu adalah tantangan. Maka ulama-ulama dulu menulis al-farqu bainal firaq, al-milal wan nihal dan lain sebagainya. Karena kita perlu mengetahui itu. Peradaban barat dengan tantangan yang ada. Tanpa kita mengetahui itu, kita nggak berlaku adil. Dan para ulama kita, maka kemudian mereka berusaha bahkan untuk mengislamkan. Ada yang mungkin nggak bisa diislamkan, mereka filter, mereka saring. Bagaimana mereka filter, mereka saring lain sebagainya, identitas tadi muncul, akidah mereka itu muncul. Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan termasuk Al-Ghazali, mulai bahkan termasuk Al-Farqu Bainal Firaq tadi Abdul Qahir Al-Baghdadi. Imam Al-Ghazali di dalam Tahafud Al-Falasifah mengatakan, Imam Al-Ghazali tidak menolak mantik. Kalau sekarang kan awwalu man qasa asyaiton. Manta-mantako faqat tajandako. Imam Al-Ghazali jelas di situ. Bahkan Imam Ghazali menulis Mi'yarul Ilmi fi Ilmil Mantik. Menulis Al-Qistasul Mustaqim. Bagaimana mengaplikasikan itu ketika memahami, menafsirkan Al-Quran. Apalagi Imam Fakhruddin Ar-Razi bisa ribuan halaman dalam ilmu mantik itu. Nah, bahkan para ulama kita yang berwibawa, kadang-kadang ini para ulama disepelekan, dianggap seperti biasa saja. Mereka orang yang punya otoritas. Jangan kadang-kadang masyarakat ini kutip ayat Al-Quran, satu Al-Quran tadi Prof. Baharun udah menyebutkan, seakan-akan masalah udah selesai, keliru itu. Orang dulu pun mengitip ayat Al-Quran bisa keliru seperti Khawarij itu. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalimatul haq urida bihal batil itu. Jadi ngutip ayat Al-Quran bisa juga batil, karena nggak begitu maksudnya. La hukma illa lillah, udah Ali kafir. Karena hukum itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Ali menghukum, alinya yang kafir. Enggak begitu cara belajar agama. Perlu lihat banyak ininya, ada sanadnya, ada siapa gurunya, dan itu penting. Inna hadza ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Hati-hati belajar agama ini, jangan seperti sekarang dari TikTok, dari Google, dari apa, itu informasi agama ini dia perlu. Ada banyak hal-hal itu yang secara talaki, ada yang sanad itu, nggak semuanya itu tertulis. Penafsiran itu jauh lebih penting daripada sekadar bahan baku. Dia bisa walaupun mengutip ayat Al-Quran masuk kepada ifrad dengan tafrid. Jadi dia ada sanadnya. Nah, para ulama kita dulu ketika masuk filsafat waktu itu dan yang lain, karena Islam itu juga tersebar, paham ini juga muncul kan karena ada tantangan pada waktu itu, muncul tantangan, muncul persoalan.
Itu dijawab oleh para ulama kita. Dan di antara mereka itu ya terjadi musoroah, pergulatan, terjadi dialektika, banyak hal. Ada yang kemudian mencoba untuk mengislamkan, maka kata filsafat itu bisa menjadi satu yang disebut dengan hikmah. Ibnu Rushd, seorang hafiz, seorang yang pakar dalam masalah syariah dan lain sebagainya, menulis buku Faslul Maqal Fima Bainas Syariah wal Hikmah Minal Ittisal. Hikmah di situ artinya filsafat. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menulis buku Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin Minal Ulama wal Hukama wal Mutakallimin. Al-Hukama itu maksudnya adalah para filosof. Artinya jangan serta-merta dengar, karena kan sekarang dengar filsafat alergi, dengar sufi alergi. Dalam Al-Farqu Bainal Firaq, tasawuf itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 8 kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Salah satunya ini adalah tasawuf. Dan itu disebutkan karomah para aulia, ada di berbagai buku akidah kita itu disebutkan. Kalau sekarang kan seakan-akan udah menyimpang bahkan dianggap. Jadi mereka dulu bergelut, tahu, bahkan kemudian memodifikasi, menolak, memodifikasi apa yang bisa disebut sekarang dengan proses Islamisasi. Bahkan hasilnya luar biasa sekali. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis buku Al-Matalibul Aliyah Minal Ilmil Ilahi. Di dalam buku itu dibahas, Al-Imam meninggal pada tahun 1210. Apa yang dibahas di dalam buku itu? Mendahului zamannya. Ketika ia bicara tentang tabi'iyat, di situ ada pembahasan tentang ruang, tentang waktu, tentang gerak, tentang apa yang disebut dengan jismun, materi, maddah, tentang sebab akibat, tentang alam. Itu sesuatu yang selama 1000 tahun lebih dari zaman Aristoteles, 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir, sampai pada zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan sampai pada abad ke-16 di barat, pendapat-pendapat seperti begitu masih dianggap enggak terkenal. Baru pada di dunia modern, bahkan di dunia kontemporer kita saat ini, pikiran itu kemudian menjadi sesuatu yang dianggap justru inilah. Jadi kalau di barat dibilang dunia modern, bermula dengan revolusi industri, sains dan lain sains baru, paradigma baru, itu artinya adalah menolak Aristoteles. Nah, Aristoteles ini sangat dominan di dunia barat. Dan itu terjadi di dunia barat pada tahun 1700-an, puncaknya 1800-an. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi didahului sebelumnya oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, itu sudah melakukannya pada tahun 1100, 1200. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mempengaruhi cara mereka di dalam memandang berbagai persoalan intelektualitas tadi, yang kemudian baru disadarin di barat itu pada tahun 1700-1800, mendahului sekitar 600 atau 700 tahun. Jadi dampak kepada akidah ini nggak kaleng-kaleng. Contoh yang kita tahu, biasanya orang selalu berpikir dia dengan koherensi, sistematis, ada sebab ada akibat. Itu yang terjadi. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membela mukjizat. Bagi kita mukjizat itu nyata. Bagaimana mengaitkan konsep dalam ilmu pengetahuan alam ini kan terletak kepada kausalitas. Ada sebab itu maka ada akibat. Sementara kalau dalam konteks mukjizat itu
Kok jadi begini? Di situ dibahas di dalam Tahafut Al-Falasifah bahwasanya sebab itu bukan karena benda itu, tapi karena Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui. Jadi api bisa tidak membakar karena kuasa Allah, bukan karena api itu punya kekuatan untuk membakar. Mengaitkan satu fenomena alam tadi dengan kuasanya Allah enggak kebayang di dalam filsafat Yunani, peradaban Barat waktu itu enggak kebayang. Kita lagi bicara begini kok tiba-tiba begitu, di luar skenario. Maka terkenal waktu itu Theos Apomechanes dalam bahasa Yunani kuno. Theos, Tuhan dari mesin. Atau di dalam bahasa Latin Deus, Tuhan juga, ex dari machina, Tuhan dari mesin. Maksudnya apa? Tuhanlah yang pencipta, menjadikan fenomena itu terjadi. Jadi bisa yang kita atur dan lain sebagainya itu tiba-tiba jadinya lain. Kalau ingat 212 dulu begitu, tahan bus, nggak boleh jalan. Orang kan udah berpikir, wah ini di mana-mana ditahan ini, nggak bisa-bisa baca, orang nggak jadi. Mungkin yang buat acara juga nggak nyangka, yang terjadi sebaliknya. Allah Maha Kuasa. Dan kita menjadi keyakinan kita itu. Nggak bisa kita mengatur dalam diri kita aja, namanya ada gerakan autorefleks. Itu. Autorefleks itu kan terjadi dengan sendirinya. Bisa kita mengatur. Ini yang mikro, yang di dalam, apalagi yang luar biasa ciptaan Allah ini. Jadi ada yang mengatur, bukan masalah sebab akibat. Jadi sesuatu itu terjadi banyak faktornya, nggak bisa deterministik, harus ini, harus kalau A pasti B. Nah, itu yang dulu. Kalau sekarang enggak. Api kalau tidak ada udara ya nggak bisa membakar. Ada syaratnya. Bukan api membakar selalu pada waktu. Enggak, kalau di situ ruang hampa, enggak ada udara di situ, ya enggak bisa api itu menyebar. Itu baru dunia modern saat ini. Tapi ulama kita dulu ketika mereka menghadapkan, oh ini harus sebab pasti ada akibat lain dan sebagainya, enggak. Kenapa mereka merumuskan itu? Muncul karena pembelaan terhadap agama, terhadap mukjizat. Justru konsep itu yang kemudian berubah. Dan itu membawa sesuatu apa yang disebut dengan yang modern, yang menolak yang tadi filsafat Aristoteles. Jadi sumbangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahkan pada level internasional, bahkan ikut membentuk sebenarnya apa yang disebut dengan peradaban Barat modern. Tapi itu juga lepas karena mereka melepaskan dari wahyu. Jadi di Barat ini dia sama ekstrim seperti tadi. Sempat dulu Katolik yang paling berkuasa, bahkan dianggap dosa aja bisa dihapus asal bayar. Itu kan nggak bisa dipahami. Dalam Bible ini kok verbum Dei, ini adalah kata-kata Tuhan. Gimana kata-kata Tuhan isinya begini? Maka Maurice Bucaille dan lain sebagainya, ini nggak benar ini. Terakhir di modern makan menolak itu semua. Jadi dunia modern itu sebagai reaksi kepada dogma yang tadi radikal, salah, radikal, murokab itu. Kalau benar memang harus dipertahankan. Tapi kalau salah dipertahankan. Itulah orang Barat kemudian menyebutkan itu fundamental, konservatif lah dan lain sebagainya. Karena itu memang untuk kosakata dan peradaban mereka itu cocok. Salah kemudian ngotot, ngeyel, itu bahaya dalam kehidupan. Maka di Barat muncul reaksi lagi, reaksinya juga salah. Dulu Martin Luther dia menolak antikristus, kata Martin Luther itu dua. Jadi Martin Luther sendiri menyebut antikristus itu adalah Paus sama Muhammad, ini yang antikristus ini, gembongnya ini dua ini. Kemudian dia menggambarkan solusinya adalah sola fide. Artinya kita dengan iman sendiri. Itu artinya kita berarti kita adalah
Kalau dulu kan orang Katolik bilangnya itu adalah extra ecclesiam nulla salus, nggak ada keselamatan di luar gereja. Orang Protestan mengatakan nggak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kita tahu kebenaran dengan rasio kita. Habis itu berkembang lagi menjadi ya sesuai dengan masing-masing rasio, ya malah rusak. Dan ulama kita seperti di dalam buku-buku akidah ya, katakan, karena ini masalah menjadi penting. Apa persoalan penting itu? Dan itu dulu ulama kita 1000 tahun yang lalu saja sudah memasukkan di dalam buku akidah mereka apa yang disebut dengan sufastoiyah. Dan ini sekarang penyakit kita sekarang. Ini virus. Jadi kebenaran itu siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau gitu apa yang mau kita sampaikan dalam dakwah, dalam ini lain semua? Nggak ada yang tahu. Nah, itu satu penyakit. Ini disebutkan di dalam bukunya Abdul Qadir Al-Baghdadi ya. Kemudian Abu Hafs Umar An-Nasafi, ini meninggal tadi sebelum Imam Al-Ghazali, bahkan setelah mendahuluinya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam karya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ada orang-orang, termasuk dulu orang-orang yang dia mengingkari kebenaran, nggak ada kebenaran itu. Wa yas'amu annahal auham wal khoyalat, hanya ilusi. Kalau seperti begitu, ya kan ada juga yang mengatakan, siapa yang tahu ada yang di neraka sana? Emang udah ada punya pengalaman datang ke sana, habis itu kasih tahu kita. Yang bicara mantan presiden itu. Ibu Megawati. Ya kurang lebih seperti itulah ininya. Nah, jadi ulama kita dulu di dalam bukunya seperti tadi Abu Hafs Umar An-Nasafi menyebutkan itu salah kalau udah penyakit seperti begitu. Atau ada yang mengatakan juga bahwasanya kebenaran itu adalah menurut masing-masing. Ya itu kan menurut ini, menurut A. Kalau kita kan menurut B. Kalau kita akidah kita menurut masing-masing, bubar Islam itu. Ini juga penyakit subjektivisme, al-indiyah adanya, masing-masingisme, masing-masing, tergantung masing-masing. Kalau dalam akidah nggak bisa surga dan neraka, yakin pasti kan itu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran seperti Al-Qiyamah itu al-haqqah, ada, benar-benar ada. Nggak boleh kita ragukan itu, karena ini dasar. Nah. Waktu juga ya, mohon maaf sedikit lagi ya. Kemudian yang satu lagi yang parah lagi itu wa yasamu annahu syakun wa syakun fi annahu syakun. Saya aja ragu kalau saya sedang ragu. Nah, ini gimana kita mau berdiskusi dengan orang seperti begitu? Bukan saja saya meragukan pendapat Anda, saya aja ragu kalau saya sedang ragu. Udah selesai. La munadzarah ma'ahum, enggak perlu debat-debat, illa ta'dibuhum binar. Udahlah, bakar aja dia, rasakan dia itu. Ah, dia ngerasain enggak itu kalau itu panas? Ya, karena nggak bisa di dalam praktek kehidupan kita itu diwujudkan. Nah, para ulama kita terdahulu, maka seperti dalam buku Usuluddin karya Abdul Qadir Al-Baghdadi tadi, ini sebelum Imam Al-Ghazali ini menulis buku di dalam bab akidah, bahkan meletakkan di dalam bab yang pertama itu adalah haqaiqul ulum, itu itsbatul ulum alal khusus wal umum. Jadi di bab akidah justru diletakkanlah bab ilmu itu menjadi bab yang pertama. Sebagaimana Imam Al-Ghazali juga letakkan di dalam buku Ihya bab pertama tentang ilmu. Kalau kita ngelihat juga buku akidahnya yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nihayatul Uqul fi Dirasatil Usul, bab pertama juga itu tentang ilmu. Jadi kenapa
Karena itu menjadi dasar, menjadi penting. Kalau itu dasar-dasarnya ditolak, sama seperti sekarang. Jangan-jangan seperti Nabi Lut, yang LGBT yang dianggap normal, yang menolak LGBT itu yang aneh. Bisa begitu ke depan. Itu. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dan lain sebagainya. Mengingat waktu juga yang terbatas, jadi kita punya tantangan yang besar, dan identitas ini yang diwariskan oleh para ulama kita. Mari kita jaga dan kita kembangkan. Indonesia maju, dan itu terjadi. Pancasila itu juga nggak lepas daripada tokoh-tokoh Islam, nggak lepas daripada akidah kita. Ada yang bilang cuma ketuhanan, di terakhir lagi diletak. Nggak bisa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pengaruh daripada akidah. PBB membuat berkumpul negara barat, merumuskan tentang manusia. Keluarlah itu apa yang disebut dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 48. Apa yang disebut dengan humanisme. Indonesia, kemanusiaan bukan humanisme yang sembarangan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lebih tinggi, dan itu pengaruh daripada juga akidah para tokoh-tokoh Islam kita. Lebih baik nilainya daripada piagam PBB tadi. Jadi kalau orang barat, jangan stigma kita ini sebagai begini-begini. Enggak, kalau mau dialog yang setara. Kami inilah cermin bagi Anda. Jangan yang pion-pion Anda yang Anda kasih dengan uang, itu yang Anda dialog. Itu bukan dialog, itu anak buah. Ke kitanya keras, ke sana karena dapat dana, jadi iya aja. Nah, kalau mau dialog sama yang berbeda, kan begitu. Mohon maaf, ngingat waktu juga. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi